teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 1. Kami ingin menjelaskan tentang materi PJOK, yaitu permainan sepak bola, bola voli, dan bola basket. Untuk itu terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, pola penyerangan dan pertahanan sepak bola. Pola ini terbagi menjadi 4. 1. Cara mengontrol dan menghentikan bola. 2. Cara mengecoh dan menipu lawan. 3. Taktik kelompok. Dan keempat, pola penyerangan dan pertahanan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, cara mengontrol dan menghentikan bola. Cara ini terbagi menjadi 3. 1. Menggunakan kaki bagian dalam. 2. Menggunakan kaki bagian luar. Dan menggunakan punggung kaki. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Yang kedua, mengecoh dan menipu lawan. Gerak tipu atau mengecoh dilakukan ketika seorang pemain menguasai bola dan berusaha melewati hadangan lawan. Pemain tersebut lalu melakukan gerakan yang tidak sebenarnya atau tipuan, sehingga lawan salah mengantisipasi. Yang ketiga, taktik kelompok. Taktik ini terbagi menjadi 3. 1. Menarik lawan yang menjaga keluar daerah pertahanannya. 2. Bermain pendek. 3. Serangan balik. Untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Yang keempat, bentuk-bentuk pola penyerangan dan pertahanan sepak bola. Pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola merupakan suatu rencana yang dipakai untuk melakukan serangan maupun pertahanan. Dalam pola penyerangan dan pertahanan sepak bola terdapat 3 formasi, yaitu 1. Formasi 1-4-3-3, 2. Formasi 1-4-2-4, 3. Formasi 1-3-2-5. Formasi ini terdiri dari 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain depan. Pemain belakang terdiri dari 2 bek tengah, 1 bek kanan, dan 1 bek kiri. Kedua, formasi 1-4-2-4. Formasi ini terdiri dari 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 pemain depan. 4 pemain belakang terdiri atas 1 orang bek kanan, 1 orang bek kiri, dan 2 bek tengah. Yang ketiga, formasi 1-3-2-5.
Formasi ini terdiri dari 3 orang pemain belakang, 2 orang pemain tengah, dan 5 orang pemain depan. 3 orang pemain belakang terdiri dari bek kanan, libero, dan bek kiri. Hai everyone, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu permainan bola voli. Permainan bola voli merupakan permainan beregu yang bertujuan untuk memukul bola ke arah bidang lapangan lawan untuk mendapatkan poin. Permainan bola voli ini dimainkan oleh 2 tim, yang masing-masing tim memiliki 6 orang pemain dan dipisahkan oleh sebuah net. Permainan ini menggunakan tangan dengan cara dipantulkan atau divoli. Ukuran lapangan bola voli adalah 18 x 9 meter dengan bentuk persegi panjang, dikelilingi oleh daerah bebas dan minimal sisi 3 meter di semua sisi. Terdapat juga daerah servis selebar 9 meter di belakang setiap garis akhir lapangan. Taktik permainan bola voli. Yang pertama, taktik perorangan saat menguasai bola. Ada 4 taktik saat menguasai bola. Yang pertama, dump play. Dump play adalah suatu tipuan dari seorang speaker ketika melihat lawan yang ketat dan tidak mungkin ditembus, kemudian memukul bola secara pelan ke daerah yang kosong. Yang kedua, fake. Fake merupakan suatu pukulan tipuan yang sering dilakukan oleh pengumpan atau setter, yaitu berpura-pura akan memberikan umpan kepada temannya, tetapi seketika itu ia menempatkan bola ke daerah yang kosong dan lain sebagainya. Yang ketiga, letting service. Letting service artinya servis yang dipukul sedemikian rupa sehingga jalannya bola keras serta bergelombang atau mengambang dan lewat sedikit di atas net. Yang keempat, driving service. Driving service artinya servis yang dipukul sedemikian rupa sehingga laju melengkung keras dan lewat sedikit di atas net. Taktik yang kedua adalah saat tidak menguasai bola. Taktik ini ada 3. Yang pertama, menempatkan posisi diri yang baik agar teman mudah memberikan atau mengoper bola. Yang kedua, cover for attacks, artinya menutup daerah sendiri ketika kawan sedang menyerang. Yang ketiga, cover for defensive, artinya menutup daerah sendiri ketika diserang lawan. Yang ketiga, taktik kelompok. Taktik ini ada 3. Yang pertama, change of cards, artinya pertukaran tempat antar pemain. Yang kedua, decoy, artinya pemain yang berpura-pura melompat seperti hendak melancarkan smash, tetapi temannya yang lain melancarkan smash. Yang ketiga, flash card, artinya 2 pemain atau lebih melakukan upaya membendung smash lawan. Taktik yang keempat adalah taktik beregu. Taktik ini ada 2. Yang pertama, cover close, menutup daerah secara rapat. Dan kedua, change of position, artinya pertukaran posisi antar pemain. Bentuk-bentuk pola penyerangan dan pertahanan permainan bola voli. Bagian A, pola penyerangan permainan bola voli. Yang pertama, pola penyerangan 4 smasher 2 set upper. Yang kedua, pola penyerangan 4 smasher 1 set upper dan 1 universaler. Yang ketiga, pola penyerangan 5 smasher dan 1 set upper. Yang terakhir, pola penyerangan ditinjau dari posisi tempat penyerangan. Pola pertahanan permainan bola voli. Yang pertama, pola pertahanan terhadap servis dari lawan. Yang kedua, pola pertahanan terhadap datangnya smash dari lawan. Yang ketiga, pola pertahanan terhadap datangnya smash dari posisi 2 dan 4 lawan. Baik, sekian saja materi permainan bola voli. Semoga bermanfaat. C. Pola penyerangan dan pertahanan permainan bola basket. 1. Taktik permainan bola basket. A. Taktik pertahanan meliputi 1. Menjaga pemain lawan yang memegang bola. 2. Menjaga pemain lawan yang tidak memegang bola. 3. Posisi dan cara membantu teman. 4. Saat melakukan memotong atau merebut bola.
B. Grup taktik meliputi 1. Cara menghadapi Broski 2. Cara melakukan switch 3. Taktik tim 1. Menjaga pemain lawan yang memegang bola 2. Menjaga pemain lawan yang tidak memegang bola 3. Posisi dan cara membantu teman 4. Saat melakukan memotong atau merebut bola. B. Grup taktik 1. Cara menghadapi blocking 2. Cara melakukan switch 3. Taktik tim 2. Strategi permainan bola basket. A. Strategi dipersiapkan sebelum pertandingan dilaksanakan. B. Situasi dan kondisi tempat peralatan asrama atau mes. C. Perang urat saraf dengan lawan yang akan dihadapi harus diperhitungkan. D. Observasi kekuatan dan kelemahan lawan. E. Latihan mengotomatiskan sistem pola, tipe, pertahanan, dan menyerang baik bersifat individu, grup, maupun tim. F. Pelatih dan ofisial biasanya lebih berperan daripada pemain pembentukan dan penerapan strategi bermain bola basket. 3. Bentuk-bentuk pola penyerangan dan pertahanan bola basket. A. Pola penyerangan permainan bola basket. Pola penyerangan permainan bola basket adalah usaha yang dijalankan untuk menerobos daerah pertahanan lawan sehingga dapat membuahkan hasil atau angka. Pola-pola penyerangan sebagai berikut. 1. Penyerangan bebas. Penyerangan bebas adalah penyerangan tanpa bola yang sangat bergantung dari penguasaan teknik, taktik, dan kesempurnaan fisik setiap anggota tim yang baik. 2. Penyerangan kilat. Penyerangan kilat adalah dengan 2 atau 3 operan harus sudah melakukan tembakan. 3. Penyerangan kilat berpola. Serangan kilat berpola dimulai dengan adanya situasi-situasi tertentu, misalnya dari bola loncat, lemparan ke dalam, dan lain-lain. 4. Penyerangan berpola. Penyerangan berpola adalah penyerangan dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. B. Pola pertahanan permainan bola basket. Macam-macam bentuk pola pertahanan antara lain sebagai berikut. 1. Pertahanan daerah. 2. Pertahanan 1 lawan 1 atau man to man. A. Pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap. B. Pertahanan 1 lawan 1 dengan ganti jaga. C. Pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong. 3. Pertahanan kombinasi. A. Pola pertahanan 2 lawan 3.